Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring oleh SMA Nurul Hasanah tahun 2020. Kali ini kita akan masuk ke materi yang ke-8 dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan awali materi kita kali ini dengan memahami latar belakang kenapa sih penting sekali kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Yang pertama yang melatar belakangi betapa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah tantangan era globalisasi. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terkait dan menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaedah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak dan berkorban demi kebaikan bangsa dan negara. Kita tahu bahwa saat ini era globalisasi telah memberikan banyak tantangan bagi negara Indonesia. Jelas hal ini bukan hanya saja tugas dan peran pemerintah dalam menghadapi era globalisasi, tapi kalian sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, jelas harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi ini, terutama harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada beberapa hal juga yang menjadi faktor penyebab menurunnya kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini. Di antaranya adalah perkembangan dunia teknologi yang semakin kesini semakin maju. Di antaranya penyebaran berita hoaks, berita bohong. Ini cenderung akan bersifat krusial dan sensitif untuk dibesar-besarkan. Hal inilah yang akan membuat terpecah belahnya persatuan dengan tidak menggubris lagi Pancasila. Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi ini, anak-anakku sekalian harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang kedua, yang melatar belakangi betapa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah kini telah terjadi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara di antara para pemuda, baik mahasiswa maupun anak-anak sekalian yang masih duduk di bangku sekolah atau sebagai pelajar. Tentunya hal ini harus segera diatasi agar bangsa dan negara ini tetap bisa eksis di negara-negara yang ada di dunia. Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan menempati posisi sentral. Artinya, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik aspek kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan berdampak sekali apabila penurunan kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini mengalami penurunan.
Berbangsa menjadikan manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Hal ini harus kita dukung, harus kita laksanakan agar generasi penerus bangsa ini tidak terjadi penyimpangan perilaku. Selanjutnya ini yang melatar belakangi terjadinya penurunan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini, yaitu yang ketiga, semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat para pemuda. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab, salah satu latar belakang kenapa kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting untuk membekali anak-anak sekalian ini di kehidupan yang akan datang. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Selanjutnya, untuk menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus mengetahui nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yang harus dipahami sebagai nilai-nilai bela negara adalah cinta tanah air. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang luas, negara yang kaya raya, baik sumber daya daratannya maupun sumber daya lautnya. Nah, hal itu yang harus kita cintai. Nah, ini sebagai bentuk kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat, harus didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Selanjutnya yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok maupun antar pelajar. Nah, ini juga harus kita hindari. Dan sebaiknya sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, ini lebih meningkatkan lagi prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selanjutnya yang ketiga, ini sebagai nilai-nilai bela negara adalah memahami Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah diwariskan dari hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh sangat luar biasa yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara kita. Pancasila ini bukan hanya sekedar teoritis, bukan hanya sekedar normatif saja, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki aneka ragam budaya, aneka ragam agama, etnis, bahasa, suku, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang diharapkan dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang menjadi nilai-nilai bela negara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata misalnya anak-anak sekalian sebagai pelajar ini ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti lomba OSN, lomba O2SN yang akan dikirim dari utusan sekolah ke kabupaten.
Nah, kalau di kabupaten sudah masuk, nanti akan diutus ke tingkat provinsi, dari provinsi ke tingkat nasional, dari nasional ini akan ke tingkat internasional, membawa mengharumkan nama baik bangsa. Nah, ini di mana kalau tak rela berkorbannya, ya tentu dari waktu kalian yang akan tersita untuk latihan, untuk belajar dan lain sebagainya, ini harus rela dikorbankan. Orang lain misalnya main, kalian harus belajar. Orang lain misalnya bertemu dengan teman-temannya, kalian harus berlatih, meningkatkan kemampuan untuk di bidang yang dilombakan itu. Ini merupakan salah satu bentuk nilai-nilai bela negara. Kita yang kecil-kecil saja dulu lah sebelum yang besar. Kalau di tingkat umum kita tahu atlet, baik itu atlet atletik maupun sepak bola misalnya, atau badminton dan sebagainya, itu atlet yang berlomba di tingkat internasional mengharumkan nama baik bangsa, dan jelas dia rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Selanjutnya yang terakhir sebagai nilai-nilai bela negara adalah memiliki kemampuan untuk bela negara itu sendiri. Nah, kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani tugasnya masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, ya jalani dengan baik tugas dan fungsi kalian sebagai pelajar. Apa saja belajar, walaupun saat ini kita belajarnya masih BDR. Apa itu BDR? BDR itu belajar dari rumah. Belajar dari rumah atau daring itu dalam jaringan, atau bahasa kerennya adalah online ya. Jadi selama masa pandemi ini kita akan melaksanakan BDR, belajar dari rumah. Nah, ini apabila kalian melaksanakan belajar dengan baik, kemudian tugas-tugas yang diberikan pada saat BDR ini dilaksanakan dengan baik, ini merupakan salah satu kemampuan kalian untuk bela negara. Yang selanjutnya, untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kalian harus memahami apa itu nasionalisme. Karena jangan sampai kalian mendengar istilahnya nasionalisme, saya ini orangnya nasionalis dan lain sebagainya, tapi kalian nggak tahu apa itu nasionalisme. Oke, baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian nasionalisme ini adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ini adalah salah satu pengertian dari nasionalisme. Jadi mencintai bangsa dan negara sendiri, bahwa negara kita sama dengan negara-negara yang ada di dunia ini derajatnya. Jadi tidak memandang rendah negara kita sendiri, juga tidak memandang rendah negara-negara orang. Jadi kita harus mencintai bangsa dan negara. Itu adalah pengertian dari nasionalisme. Kemudian yang kedua, ada pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Ini sudah mulai agak sedikit ekstrim, bahwa nasionalisme di sini adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu ini harus diserahkan pada negara. Mungkin ini salah satu nasionalisme yang diterapkan oleh TNI maupun Polri. Jadi mereka benar-benar harus menyerahkan kesetiaan tertinggi ini pada negara. Selanjutnya yang ketiga, pengertian nasionalisme adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus memiliki ikatan terhadap tanah air kita sebagai tumpah darah kita. Ini adalah nasionalisme.
Nah, ini yang keempat ini ada pengertian nasionalisme yang ekstrim ya, yang ekstrim. Yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nah, ini pengertian nasionalisme yang lebih ekstrim, yang lebih khusus. Nasionalisme ini disebut juga sebagai nasionalisme yang chauvinisme. Jadi menganggap negara-negara yang lain itu rendah dibanding negara-negara kita. Nah, ini terlalu ekstrim ya. Kalau ini ya kita cukup pahami saja, cukup ketahui saja, oh ternyata ini adalah pengertian dari nasionalisme. Jadi jangan sampai membicarakan nasionalisme tapi kita sendiri tidak tahu apa itu nasionalisme. Apa sih manfaatnya atau tujuannya kita mengetahui apa itu nasionalisme? Nah, ini juga kalau kita sudah memahami apa itu nasionalisme, bagaimana tata cara menjadi orang yang nasionalis, ya ini akan menumbuhkan perasaan atau kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah kita tahu, setelah kita paham apa itu pengertian dari nasionalisme, kita juga harus membina nasionalisme itu. Membina di sini dalam arti mengembangkan dan menjaga. Kalau kita misalnya belum ke arah sana, ya kita coba ke arah nasionalisme. Tapi kalau kita sudah mencintai bangsa ini, ya ini harus dikembangkan dan harus dibina. Yang pertama, membina nasionalisme ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi kita jangan lihat perbedaannya, tapi yang kita lihat adalah persamaannya. Kalau orang Sunda dengan orang Jawa, jangan dilihat bahasa Sunda dan bahasa Jawanya, tetapi yang dilihat adalah bahwa Sunda dan Jawa merupakan sama-sama suku yang ada di Indonesia. Jadi sama-sama orang Indonesia. Jadi kita harus tidak membanggakan salah satu suku atau salah satu bahasa. Jadi harus mengembangkan persamaan. Kemudian misalnya ada kita di Pulau Jawa, kemudian ada misalnya teman kita yang ada di Pulau Kalimantan, orang Kalimantan ya. Ini juga harus sama-sama bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Itu membina nasionalisme. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Nah, ini juga salah satu cara untuk membina nasionalisme adalah dengan mengembangkan sikap toleransi. Baik itu toleransi antar umat beragama ya, atau toleransi misalnya antar suku, antar adat, antar budaya. Nah, ini juga harus dikembangkan sikap toleransi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki bahwa saya adalah orang Indonesia, dia adalah orang Indonesia, mereka adalah orang Indonesia. Jadi kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia merasa senasib dan sepenanggungan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dalam memupuk semangat nasionalisme, ini ada 4 hal yang harus kita hindari. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah sukuisme. Sukuisme ini adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Wah, saya nih orang Sunda ini orang yang paling bagus di Indonesia. Jangan seperti itu, karena hal ini justru akan memecah belah persatuan negara kita. Atau misalkan, wah ini saya nih orang Jawa bahasanya lebih bagus, lebih keren dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak seperti itu, karena itu juga
bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Jadi hal-hal yang seperti ini, sukuisme ini harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang kedua ada Calvinisme. Calvinisme adalah anggapan bahwa bahwa bangsa sendiri ini adalah yang paling unggul. Nah, ini juga harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah ekstremisme. Ekstremisme ini adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Nah, ini juga hal-hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme, apalagi dengan kekerasan dan senjata, karena ini apabila itu terjadi maka ini tidak akan ketemu ujungnya, akan terus terjadi kekerasan dan terus terjadi kekerasan kembali. Selanjutnya ada provinsialisme. Nah, ini provinsialisme ini sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi ini hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Selanjutnya untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ini harus memiliki sikap patriotisme, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, ini sikap patriotisme ini salah satu sikap yang mutlak diperlukan oleh para tentara nasional Indonesia atau para TNI kita. Jadi mereka sudah mutlak diperlukan sikap patriotisme ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kejayaan negara kita. Tapi kalian pun sebagai pelajar juga harus memiliki sikap patriotisme ini. Ciri-ciri patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus cinta terhadap tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau nanti kalian suatu saat diutus sebagai utusan sekolah untuk mengikuti olimpiade sains maupun olimpiade olahraga, atau misalnya menjadi utusan perlombaan dari sekolah, ini harus siap, harus rela berkorban. Hal ini sebagai salah satu ciri, yaitu salah satu ciri patriotisme. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu, dan yang kelima adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Yang selanjutnya, sikap patriotisme ini dapat kita wujudkan atau dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, misalnya dengan menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih, memperingati hari-hari misalnya hari-hari yang istimewa untuk bangsa kita, misalnya di dalam keluarga. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera ya hari Senin, melaksanakan upacara pengibaran bendera. Kemudian hari Sabtu melaksanakan upacara penurunan bendera merah putih. Nah, kemudian yang selanjutnya mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan seluruh tugas yang diberikan kepada kalian, dan disiplin dalam waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, diantaranya bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan dengan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial, setia kawan kepada temannya.
Jadi kalau ada teman yang kesulitan, apalagi sekarang sedang keadaan pandemi COVID-19 ini, belajarnya menggunakan belajar daring atau dalam jaringan dengan belajar dari rumah. Ada misalnya kawan kita yang kesulitan dengan medianya, baik itu gawainya atau gadget atau handphone ataupun dengan kendala jaringannya. Nah, sebagai kawan yang memiliki rasa kesetia kawanan ini harus ikut membantu teman kita yang mengalami kesulitan tersebut. Ya caranya ya dengan bersama-sama. Kalau misalkan kebetulan misalnya ada yang kuotanya habis, mau menggunakan wifi, ya ini harus setia kawan, harus membantu, jangan disembunyikan. Wah, saya emang nggak punya kuota, dan jangan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini memelihara kerukunan di antara sesama warga, di antara sama pelajar. Jadi harus rukun. Jangan ketika ada berbeda paham juga diikuti dengan berbeda dengan kekerasan misalnya. Ya berbeda boleh, tetapi tetap harus rukun. Berbeda pendapat, berbeda ide itu boleh, tetapi harus tetap rukun pada kawan-kawan. Selanjutnya ini ada dalam kehidupan berbangsa, misalnya meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, kemudian mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sikap-sikap yang bisa diimplementasikan dari sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Demikian uraian materi singkat kita yang ke-8 dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila nanti ada kolom komentar atau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Terima kasih pada anak sekalian. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.